البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian rutin pagi hari Jumat di Islamic Center Nasim ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kedatangan antum di tempat ini sebagai amal saleh dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di pagi yang ceria ini, dan insyaallah mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan pada Nabi kita, kekasih kita dan panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat beliau, keluarga beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang setia dalam berpegang pada sunnah dan manhajnya ila yaumil qiyamah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan kaji sebuah materi yang sifatnya tematik, bukan materi yang runut kita bahas dalam materi akidah atau fikih, namun ini materi mustaqil, materi tersendiri, yaitu tentang doa. Materi yang akan kita bahas ini tentang masalah doa, fadluhu wa adabu, keutamaan berdoa dan adab-adabnya, serta asbabul istijabah, sebab-sebabnya dikabulkannya seorang atau doa seseorang. Banyak orang merasa bahwa dia telah banyak berdoa, telah banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, telah banyak mengadu di siang dan di malam hari. Namun perasaan dia belum mendapatkan apa yang dia mohon dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ada sebagian orang yang merasa dirinya sudah cukup. Dia rezeki alhamdulillah, gajinya bagus, penghasilannya lebih dari kebutuhan, badannya sehat, anak istrinya juga sehat dan baik, seolah-olah dia tidak memerlukan apa-apa, sehingga orang semacam ini kadang-kadang lalai untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah besar. Ini keliru besar. Kadang-kadang orang tidak berdoa kecuali kalau dia sedang kesusahan dan kepepet. Gajinya belum turun, kerjaannya susah, kemudian ditimpa musibah, dililit hutang dan seterusnya, baru mengadu kepada Allah dan menangis. Sementara ketika dia lagi senang, lagi kecukupan, lagi sehat, dia seolah-olah tidak butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini adalah orang yang sangat merugi dan keliru. Karena doa itu ada dua macam. Doa wa ibadah dan doa mas'alah. Ada doa yang sifatnya adalah ibadah. Kita memang berdoa kepada Allah untuk ibadah padanya. Baik kita sangat memerlukan sesuatu yang kita minta itu, ataupun seolah-olah kita telah tercukupi. Namun kita berdoa kepada Allah itu adalah merupakan doa sebagai bentuk perendahan diri dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah doa masalah, di mana kita minta kepada Allah yang memohon apa yang kita butuhkan. Dan semua kita pasti membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Nahnu fuqara'u ilallah, kami semua adalah fakir dan sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum
يرشدون. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 186 berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni." Wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku. Kita semua tidak tahu, apalagi dulu sebelum dijelaskan oleh Rasulullah SAW, Allah itu seperti apa dan di mana. Bahkan para sahabat pun dikatakan mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi?" Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, Rabb kita, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, apakah Dia itu dekat dengan kita sehingga kita ketika meminta dan memohon kepadanya cukup untuk berbisik?" Munajat itu berbicara dengan suara pelan. Apakah kita cukup berbisik dan Allah akan dengar karena Dia dekat, ataukah Allah itu jauh? Karena disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih bahwasanya Allah itu berada di atas langit yang ketujuh, bahkan di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Apakah Allah itu jauh dari kita? Fanunadi, sehingga kita teriak-teriak meminta kepada Allah dan memohon kepadanya. Ini juga yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi, bahwasanya Yahudi Ahlul Madinah, orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah, yang bertetangga dengan para sahabat dan Rasulullah SAW, mereka mendengar sabda Rasulullah SAW bahwasanya Allah itu berada di atas langit yang ketujuh. Mereka mengatakan, "Ya Muhammad, kaifa yasma'u rabbuna du'a'ana wa anta taz'am anna bainana wa bainas sama masirati 500 sana." Wahai Muhammad, engkau katakan bahwasanya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala atau Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit. Bagaimana Dia bisa mendengar doa kami? Sementara engkau katakan bahwa satu langit ke langit yang lain, jarak satu langit dengan yang langit yang atasnya adalah masiratu 500 sana, perjalanan 500 tahun. 500 tahun itu baru bisa menempuh perjalanan satu langit. Kemudian ketebalan langit tersebut dari bibir langit atau lapis langit yang paling bawah dengan ketebalannya ke ujung langit tersebut adalah juga sama, mithlu dzalik, perjalanan 500 tahun. Itu baru satu langit. Sementara langit itu ada 7. Berarti butuh 7.000 tahun untuk sampai ke langit yang ke-7. Dan di atas langit ada lautan. Dan di atas lautan baru arsyur rahman. War-rahmanu 'alal arsy istawa. Dan Allah bersemayam di atas langit yang ke-7, di atas arsy yang berada di atas langit yang ke-7. Subhanallah. Betapa tingginya Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW satu-satunya manusia yang bisa menembus ke-7 langit ini dan sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Orang Yahudi berpikir, kalau Allah jauh sekali dan jaraknya mungkin tidak ada yang bisa menempuhnya, bagaimana kita akan berdoa kepadanya? Apakah Dia dengar doa kita kalau kita doa pelan-pelan? Apakah Dia akan dengar permohonan kita yang berbagai macam doa dipanjatkan kepadanya? Fa'anzalallahu hadhil ayat. Maka Allah Subhanahu wa taala dari pertanyaan sahabat tadi dan pertanyaan orang-orang Yahudi ahli Madinah yang mereka sangka bahwa Allah itu mungkin tidak akan dengar, Allah turunkan ayat ini sebagai jawaban atas pertanyaan mereka. Wa idza sa'alaka ibadi anni, wahai Muhammad, apabila bertanya kepadamu hambaku tentang aku, tentang dekatnya atau jauhnya aku, atau berada di mana aku, fa inni qarib. Langsung Allah jawab dan tidak menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk menjawabnya. Allah tidak menyuruh qul inni qarib. La, Allah langsung jawab fa inni qarib. Allah langsung jawab bahwasanya aku ini dekat.
sangat dekat dengan hambanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan permohonan seorang yang berdoa apabila dia mau berdoa. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita mau berdoa, asalkan kita mau memohon dengan permohonan yang tulus, bukan main-main. Karena sebagian orang berdoa semau dia. Kalau dikabulkan ya syukur, enggak ya enggak apa-apa. Ini orang yang seperti ini tidak akan dikabulkan doanya. Demikian juga orang yang berdoa namun hatinya ghafil. Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang ketika berdoa hatinya lalai. Dia mulutnya baca doa, tapi hatinya enggak meresapi apa yang dia baca. Apalagi dia enggak paham dengan apa yang dia baca. Oleh karena itu, kalau dia tidak bisa bahasa Arab dan tidak paham dengan doa berbahasa Arab, doalah dengan bahasa yang dia bisa. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, Sumatera, Sulawesi. Apapun yang kita lantunkan dari doa, yang penting kita paham dan mengetahui maknanya dan meresapi isinya, Allah Maha tahu. Wala takhtalifu alaihi al-aswat, dan tidak akan bikin bingung suara yang berbeda-beda dan bahasa yang berbeda-beda bagi Allah Subhanahu wa taala. Doalah, kalau bisa bahasa Arab dan Al-Qur'an jelas, paling afdal doa yang kita baca adalah yang terkutip dari Al-Qur'an atau dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, kita berdoa dengan bahasa Arab atau dengan bahasa yang kita bisa. Allah berjanji, ujibu da'watad da', aku akan kabulkan permohonan orang yang berdoa idza da'an, apabila dia mau berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka minta dikabulkan doa kepadaku. Jadi jangan minta dikabulkan doa ke wali fulan yang dianggap dia dekat dengan Allah, atau makam fulan yang tiap hari dikunjungi ratusan orang, berbagai rombongan dari berbagai penjuru tanah air datang ke situ karena dianggap banyak yang terkabulkan doanya. Orang yang merasa dirinya dikabulkan doanya ketika dia berdoa ke kuburan atau ke makam Sunan fulan atau wali fulan atau ke tempat yang dianggap keramat selain tempat-tempat yang memang Allah jadikan tempat itu mustajab, itu adalah talbis iblis. Tidak lain itu adalah pengelabuan iblis terhadap orang tersebut. Oh, si fulan pergi ke gunung itu jadi kaya, doanya dikabulkan, jodohnya dekat, karirnya bagus dan seterusnya. Itu adalah talbis. Iblis menipu dia. Padahal seandainya dia tidak pergi ke tempat itu pun dia akan sukses. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan sesuatu, tidaklah mentakdirkan sesuatu kecuali semuanya telah ditulis di Lauh Al-Mahfuz. Namun orang-orang seperti ini yang dhaiful iman, orang-orang yang imannya lemah, itu dibisikin sama syaitan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya syaitan itu mencuri wahyu, mencuri dengar. Allah berfirman apa kepada para malaikat untuk menentukan nasib hambanya, itu didengar oleh mereka, dicuri, nguping di langit. Dan dikatakan mereka seperti ini, naik dari satu di atas yang lain seperti ini. Jadi naik di atasnya sampai ke langit dan mereka bisa dengar. Ketika dengar ada firman Allah menentukan fulan akan menjadi bupati, fulan akan jadi presiden, fulan akan kaya, fulan lagi, dia langsung beritahu ke bawahnya dan cepat sekali. Yang paling bawah lari ke dukun atau ke tukang ramal. Tukang ramal tahu bahwa si fulan, misalkan si Omar ini akan menjadi bupati misalkan, atau dia akan sukses bisnisnya. Diberitahu karena itu wahyu dari Allah kepada malaikat dan tersadap oleh si syaitan atau jin ini. Kemudian dia memberitahukan ke dukun terdekat dengan dia bahwa si fulan ini akan menjadi taruhlah bupati, atau dia menjadi presiden, atau dia akan menjadi pengusaha kaya dan seterusnya. Kemudian si dukun ini mencampurkan kebenaran yang satu ini dengan mi'atu kadzibah, dengan 100 kebohongan. Jadi 100 orang yang datang
yang beritanya benar hanya satu ini yang memang udah ketahuan, sisanya dibohongin sama dukun untuk cari duit. Karena dia la ilmu ghaib, tidak mengetahui yang gaib illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun cara setan menyesatkan orang ini dengan cara seperti itu. Pertama diberitahukan pada dukun atau tukang ramal, kemudian setan yang lain atau dia sendiri membisiki sama dia langsung atau lewat temannya. Dikatakan kamu coba pergi ke dukun sana, manjur, dan kalau kamu ke sana akan jadi. Mungkin dia akan katakan insya Allah jadi, biar percaya. Iya. Dia orang soleh, dia pakai sorban putih, dia tiap hari tahajud, sholatnya di Mekah dan seterusnya. Jumatannya maksudnya. Kemudian dia mungkin pertama mengatakan saya pernah dengar pergi ke dukun nggak boleh. Barang saya yang pergi ke dukun 40 hari nggak diterima sholatnya. Ya, mungkin dia pernah baca buku, pernah dengar, mungkin pernah hadir di majelis taklim. Tapi setan nggak akan putus asa. Biarin hari ini nggak percaya, nggak mau. Besok saya datang lagi. Sampai berhasil, tiap hari datang. Coba lihat tuh, si fulan jadi kaya. Kemana perginya? Ke Kiai fulan. Cuma ngasih uang 50.000, 100.000, hasilnya jutaan. Coba lihat si fulan dapat jodoh, mertuanya kaya lagi, juga perginya ke sana. Akhirnya setiap hari dibisikin, lama-lama dia terbawa. Mungkin yang dibisikin dia dibisikin tidak mempan, tapi istrinya dibisikin. Ayo Pak, coba pergi ke sana, itu sukses. Biasanya orang kalau dirayu sama istrinya dia akan luluh. Dan benar akhirnya dia pergi ke dukun itu. Pergi ke dukun itu katakan kamu akan jadi bupati, kamu akan jadi pengusaha, syaratnya begini. Apa syaratnya? Nyembelih ayam di malam Jumat Kliwon misalkan. Ayamnya juga ayam yang hitam semua. Kemudian nanti bikin selamatan dengan bubur macam-macam. Itu tidak lain adalah sesaji yang dipersembahkan untuk siapa? Untuk jin yang minta pada dia. Nah, jadi seseorang ketika memohon pengkabulan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janji pasti akan dikabulkan. Adapun orang yang minta pengabulan pada selain Allah, apakah pada wali yang sudah meninggal, apakah pada orang yang dianggap dekat dengan Allah, atau di tempat yang dianggap keramat dan seterusnya, itu tidak lain adalah tipu daya iblis. Yang sebenarnya sudah ditentukan Allah SWT. Baik dia pergi ke tempat itu atau tidak, dia akan jadi bupati, dia akan jadi presiden, dia akan kaya, dia akan sukses. Tapi dia tidak tahan terhadap godaan syaitan. Syaitan yang berbentuk manusia maupun jin. Ya. Adapun orang yang kaya karena pergi ke dukun, benar-benar kaya, antum bisa saksikan. Ya. Di tempat anak itu ada orang yang katanya pergi ke dukun. Itu subhanallah, sawah di sekitarnya semuanya kena tikus, habis. Sawah dia sama sekali tidak kena tikus. Dan anda lihat sendiri, katanya orang ini pergi ke dukun. Dan itu nggak mustahil. Betapa mudahnya bagi jin untuk mengusir tikus. Ya kan? Dijaga sawahnya sama jin, tikusnya diusir, takut semua sama jin. Manusia aja takut, apalagi tikus. Benar, yang lain habis semua, sawah dia tidak. Katanya Allah lama, anak nggak tahu benar enggaknya, mudah-mudahan nggak benar. Kemudian ketika ternak ayam, dulu zaman ayam buras ya, broiler itu, yang lain semuanya kena ND, mati semua. Peternakannya pada bangkrut. Punya dia nggak ada yang mati, atau mati pun wajar 1-2. Katanya karena pergi ke dukun. Katanya Allah lama, anak hanya menyampaikan apa yang anak saksikan. Kalau memang itu benar dia pergi dan sukses, bukan karena kehebatan si dukun, bukan. Ya. Tapi jin yang membantu dia tentunya dengan izin Allah sebagai cobaan buat dia, dan juga sebagai ujian buat yang lain. Apakah yang lain akan tergiur pergi ke dukun itu juga sehingga mereka nggak pada mati ayamnya dan sawahnya nggak diambil dimakan tikus? Ya, alhamdulillah saya lihat yang lain insya Allah tidak terpengaruh. Bahkan orang memandang orang ini hina di masyarakat. Kenapa? Iya kaya karena pergi ke dukun.
dicibir sama orang, nggak dihormati atau diagungkan oleh yang lainnya. Justru malah orang mencibir dan menganggap itu orang yang nggak benar. Alhamdulillah. Ya. Ala kulli hal, semua itu adalah upaya setan untuk menyesatkan manusia. Oleh karena itu jangan sampai kita, apalagi diri kita sampaikan pada keluarga, pada anak famili, pada teman-teman, apa yang terjadi itu semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mintalah hanya kepada Allah. Kalau Allah berkehendak pasti akan terjadi. Sekalipun rezeki itu ada di ujung dunia, kalau memang milik kita dan Allah takdirkan pasti akan datang dan bisa kita peroleh. Kebalikannya, sekalipun uang sudah dipegang, sudah di depan mata, mungkin sudah masuk rekening, kalau bukan rezeki kita, uang itu akan hilang dan pergi. Dan mungkin antum sering dapati dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bukan milik kita, nggak akan jadi milik kita. Kebalikannya, kalau milik kita, sekalipun dipegang orang, udah dimakan orang, ibaratnya pasti akan dikembalikan kepada kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman hanya kepadaku. Jangan percaya sama yang lain. Jangan percaya kepada dukun, kepada jin, kepada tempat-tempat yang dianggap angker dan seterusnya atau keramat. Namun berimanlah hanya kepadaku. La'allahum yarshudun, supaya mereka mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaan doa dan perintah kita untuk berdoa. Di antaranya sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Salman Al-Farisi dan juga Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, "Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim." Sesungguhnya Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita semua, adalah pemalu dan Maha Pemurah. Yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifra khaibatain. Sungguhnya Allah Tuhan kalian, Rabb kalian, adalah pemalu dan sangat pemurah. Allah akan malu ketika ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepadanya, kemudian dibiarkan tangan itu kembali tanpa hasil. Jadi kalau kita mau berdoa pasti dikabulkan. Cuma memang doa itu ada 3 kemungkinan. Doa seorang muslim pasti akan menghasilkan, cuma hasilnya ada 3. Yang pertama, doa itu langsung dikabulkan di dunia. Kita minta apa, Allah kabulkan. Minta kekayaan, alhamdulillah diberikan kekayaan. Minta kesehatan, diberikan kesehatan. Minta jodoh, dikasih jodoh. Minta anak, dikasih anak. Minta kerjaan, dikasih kerjaan. Apa yang kita minta di dunia, Allah kabulkan. Itu kemungkinan yang pertama. Dan ini yang biasanya menjadi tolak ukur oleh kebanyakan manusia. Yang kedua, an yadzakhirahu Allahu fil akhirah, aw yaumil akhirah. Yang kedua, Allah kumpulkan doa-doa dia, apa yang dia minta dikumpulkan dan disimpan untuk dia nanti di akhirat. Dan ini lebih bermanfaat bagi kita. Kalau kita minta di dunia dikabulkan, mungkin dunia ini sebentar kita nikmati. 60, 70, taruhlah mungkin 100 tahun paling lama, bisa kurang dari itu. Dan kenikmatannya pun akan segera lenyap. Dunia nggak ada yang kekal. Namun kalau disimpan oleh Allah SWT untuk akhirat, pasti itu akan tetap menjadi milik kita dan kita pasti akan bisa menikmatinya dalam waktu yang sangat lama. Karena orang kalau sudah diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sudah nggak ada kebahagiaan di atasnya lagi. Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan seorang bisa masuk surga, dan kita butuh itu. Namun orang kadang-kadang, ya Allah, saya sudah berdoa sekian tahun enggak dikasih-kasih. Ya Allah, saya sudah mohon padamu, udah tahajud, udah duha, udah sholat sunat, udah puasa sunat, semuanya saya lakukan, ya Allah, kok belum dikabulkan. Orang yang seperti ini tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dilarang. Karena Rasulullah SAW bersabda, kalian akan dikabulkan malam tasta'jilu. Kalian akan dikabulkan doa kalian selagi kalian tidak terburu-buru, tergesa-gesa. Dan kebanyakan kita tergesa-gesa.
Baru berdoa 2-3 kali sudah marah, ya Allah kenapa nggak dikabulkan? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maksud tergesa-gesa dalam doa? Qal da'awtu kada, do'atu kada, wa kada, wa lam yustajab li. Orang yang tergesa-gesa adalah orang yang mengatakan, saya telah berdoa sekian lama, saya telah berdoa begini dan begitu, namun belum dikabulkan. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika belum memberikan apa yang dia minta, itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, memang Allah senang mendengarkan doa dia, dan itu yang harus kita sangkakan kepada Allah, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kemungkinan kita belum memenuhi syarat-syarat doa kita sehingga belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah kemungkinan tadi, di mana Allah menyimpan apa yang kita minta untuk di akhirat kelak, dan kita lebih butuh kepada apa yang kita minta untuk di akhirat daripada di dunia. Kemudian yang terakhir, kemungkinan yang ketiga dari doa seseorang, pengkabulan doa seseorang adalah an yusraf an husu' mithlah. Dia diselamatkan dari keburukan dan takdir jelek seperti yang dia minta. Artinya dia minta misalkan, ya Allah karuniakanlah pada kami anak keturunan. Allah Subhanahu wa ta'ala belum kasih dia keturunan, dan dia berdoa sudah lama. Mungkin Allah simpan untuk di akhirat, atau mungkin saja dia diselamatkan dari bahaya yang akan menimpa dia. Mungkin kecelakaan kendaraan yang seharusnya secara pikiran manusia, secara penghitungan manusia itu dia akan meninggal karena mobilnya hancur dan seterusnya, tapi dia selamat. Atau seharusnya dia dipecat dari pekerjaannya sehingga dia menjadi miskin, Allah tetapkan dia dalam pekerjaan. Seharusnya dia sakit parah dan dioperasi, dia selamatkan, Allah selamatkan dia dari penyakit tersebut. Kita nggak tahu, tapi banyak bahaya-bahaya yang mengancam kita, namun Allah selamatkan kita dari bahaya tersebut tanpa kita sadari. Jadi doa itu pasti dikabulkan kalau syarat-syarat dan terpenuhi rukun-rukunnya. Kemudian kita sekarang lihat apa yang disyaratkan dalam berdoa. Hadis yang tadi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan Salman Al-Farisi memang fihi maqal, ada perdebatan para ulama, ada yang mensahihkannya. Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Hakim, dan Ibnu Majah serta yang lainnya. Namun sebagian ulama mendhaifkan dan mengatakan yang sahih adalah mauquf. Hadis ini mauquf pada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ala kulli hal, dari sisi maknanya sahih, sesuai dengan ayat-ayat yang disebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah akan mengabulkan doa. Dan juga di sini disebutkan mengangkat kedua tangan. Ya. Kalau hadis ini memang sahih, maka menunjukkan bahwa sunnah seseorang itu berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Untuk doa sendiri, bukan doa berjamaah. Doa sendiri-sendiri. Kalau berjamaah, mengangkat tangan yang sunnah hanya di istisqa saja, salat minta hujan atau doa minta hujan. Namun kalau doa untuk selain itu tidak disunahkan untuk bersama-sama mengangkat doa atau dipimpin oleh seseorang. Kemudian kita masuk pada syurut wa adabud du'a, syarat-syarat dan adab-adab seseorang dalam berdoa. Yang pertama, syarat seorang berdoa al-ikhlasu lillahi ta'ala. Dia harus ikhlas karena Allah. Ketika dia berdoa, maka berdoa hanya kepada Allah, tidak boleh berdoa kepada Allah juga ke yang lain. Ini yang disebut dengan syirik, karena menduakan Allah dengan yang lainnya. Seperti orang musyrik dulu, ketika mereka lewat di lautan dan ombak tinggi mengancam mereka berdoa kepada Allah. Namun ketika sampai ke daratan dan mereka selamat, mereka kembali syirik kepada Tuhan-Tuhan mereka. Yang pertama, ketika kita berdoa harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata dan hanya minta kepadanya. Karena doa adalah ibadah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Yang kedua,
an yabda'a bihamdillahi wa tsana alaih. Dalam berdoa kita jangan langsung minta. Setelah mengikhlaskan niat, yang kedua adalah kita memulainya dengan hamdalah, memuja Allah Subhanahu wa taala dengan zikir dan wirid. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Yang kedua, setelah kita memuja Allah dan memujinya, kita bersalawat kepada Rasulullah. Karena yang pertama kita berhak kita agungkan adalah Allah. Yang kedua yang berhak kita doakan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang menyelamatkan kita dari kesesatan, yang mengeluarkan kita dari kegelapan dan kebodohan kepada cahaya Islam. Kemudian salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga diakhiri dalam doa nanti dengan salawat kepada Rasulullah. Jadi dibuka dengan hamdalah, kemudian salawat, kemudian kita berdoa. Setelah itu ditutup juga dengan wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Kemudian yang ketiga, al-jazmu fid du'a. Ini penting. Al-jazmu fid du'a wal yaqinu bil ijabah. Ketika berdoa itu sungguh-sungguh, benar-benar yakin bahwa insyaallah doaku akan dikabulkan. Wal jazmu bil istijabah, dan optimis bahwasanya Allah pasti akan mengabulkan doaku ini. Jangan Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku kalau Engkau mau. Jangan. Karena ini melecehkan Allah, seolah-olah Allah itu tidak mampu mengampuni kita, atau Allah tidak mampu mengabulkan doa kita. Falyazbil mas'alah. Ketika berdoa, doalah dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Ya Allah, selamatkanlah aku dan keluargaku. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal. Ya Allah, berkahilah kehidupanku, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan sungguh-sungguh, dan kalau perlu sambil menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, al-ilha fid du'a wa adamul istijal. Ini penting. Al-ilha itu meminta dengan diulangi permintaan itu, dan memohon dengan sangat sungguh-sungguh dalam meminta. Kalau perlu diulang, Rasulullah SAW kalau berdoa itu sering diulangi 3 kali. Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, ya Rabbi ighfirli, dan seterusnya. Diulang 3 kali itu sunnah. Lebih dari itu juga tidak apa-apa. Karena kita dianjurkan untuk banyak meminta kepada Allah Subhanahu. Setiap sholat kita doa, setiap habis baca Quran kita doa, setiap habis belajar kita doa, setiap habis amal soleh kita doa. Apa yang kita minta, mintalah terus kepada Allah Subhanahu. Karena Allah itu senang. Beda dengan manusia. Manusia kalau diminta berkali-kali itu bosan. Mungkin kita diusir, begitu lihat langsung diusir. Karena kemarin minta, lusa minta, ya, minggu lalu minta terus. Akhirnya orang yang diminta lama-lama bosan dan nggak mau ketemu. Ini manusia. Kalau manusia diminta, sekalipun mungkin bapaknya atau suaminya sendiri, kalau terlalu sering diminta, lama-lama marah. Ya kan? Kamu minta uang terus tiap hari dan seterusnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala semakin diminta Allah semakin senang. Makanya disunahkan kita meminta diulangi 3 kali atau sesering mungkin. Kemudian yang kelima, hudurul qalbi. Hudur al-qalbi fi du'a. Ketika kita berdoa, hati kita itu hadir. Ini yang paling penting. Karena orang yang berdoa sementara dia tidak memahami apa yang dia baca, dia tidak meresapi apa yang dia minta, seperti orang yang mengigau. Orang Jawa bilang lindur, lagi tidur ngomong. Kira-kira di apa namanya? Dikabulkan nggak orang yang seperti itu? Kalau ada anak kita lagi ngigo, lagi tidur ngomong, Pak saya minta uang besok mau sekolah atau besok mau olahraga, tapi tidur, apa kira-kira dikasih uang? Nggak mungkin, karena dia nggak sadar mintanya. Demikian juga kalau kita minta kepada Allah, kok hati kita di Indonesia, kita doanya di sini, atau pikiran kita melayang kemana, sementara kita sedang ada di masjid berdoa kepada Allah, ya tidak akan dikabulkan. Karena dia artinya minta tanpa sungguh-sungguh. Manusia saja kalau kita minta sambil lewat, ya, Pak minta duit lari anaknya, pasti akan dikasih sama bapaknya.
Karena dia pertama nggak menghormati bapaknya, yang kedua berarti dia benar-benar butuh, nggak benar-benar butuh. Oleh karena itu ketika kita berdoa resapilah. Kalau kita mau berdoa dengan bahasa Arab, dengan Al-Quran atau hadis, kita baca dulu apa terjemahnya, apa maknanya. Sehingga ketika kita baca, kita tahu apa yang sedang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, dan mungkin ini yang terakhir karena waktunya tidak cukup, ad-du'a fir rakhai wa fisyiddah. Adab dan syarat berdoa adalah seorang berdoa baik dalam kondisi senang, dalam kondisi sedang kecukupan, sedang berbahagia, maupun fisyiddah dalam kesulitan. Jadi kondisi kita sedang susah maupun senang, sedang sempit maupun lapang, kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan orang berdoa itu ketika terkena kesulitan saja. Gaji bulan ini dipending sama majikan, sholat tahajudnya Masya Allah nggak berhenti. Ya nggak salah sih tahajud dan mohon pada Allah, nggak salah. Tapi giliran gajinya turun sudah, kadang-kadang sholat pun nanti kalau sudah mau akhir waktu. Kadang-kadang malah lupa. Nah ini nggak beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak benar. Seperti orang yang datang ke rumah antum ketika butuh doang. Ketika dia sedang anaknya sakit, ketika istrinya minta kiriman, gak datang ke antum tiap hari. Ujung-ujungnya minta pinjaman. Giliran dia dapat gaji tambahan dari majikannya, gak pernah kenal antum. Kira-kira gimana kalau antum dapat orang seperti itu? Apa kalau datang lagi minta, kemudian antum kasih lagi? Dikasih yang lain ya. Dikasih pinjaman. Baik, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Dan masih banyak sekali adab dan syarat doa dikabulkan. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Nah,